Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi profesi dan standar profesi IT Indonesia dan global. Kami terdiri dari saya sendiri Arif Fariski, Moreno Abigail, dan Sultan Rapisuri Ananta. Selanjutnya, saya serahkan kepada Moreno Abigail. Nah, terima kasih ya Raffi atas kesempatannya. Nah, kita mulai dari pendahuluan latar belakang. Nah, latar belakangnya ini, teknologi informasi yang terus berkembang telah menghasilkan banyak jenis profesi baru. Setiap profesi ini membutuhkan pemahaman kompetensi dan tanggung jawab yang berbeda. Oleh karena itu, standar profesi sangat penting agar pekerjaan di bidang IT dilakukan secara profesional dan sesuai etika. Di tingkat internasional, ACM dan IEEE menjadi rujukan utama dalam menetapkan standar profesi. Sementara itu, Indonesia dan kawasan lain seperti Asia Tenggara dan Eropa juga memiliki model standar masing-masing. Pemahaman terhadap semua standar ini sangat penting bagi mahasiswa agar siap bersaing secara global. Next. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis profesi di bidang IT. Nah, bidang IT adalah salah satu sektor yang paling dinamis dan berkembang pesat di dunia. Seiring dengan kemajuan teknologi, muncul berbagai macam profesi yang menawarkan peluang karir menarik. Nah, profesi-profesi ini memiliki fokus dan keahlian yang berbeda-beda, namun semuanya berkontribusi pada pengembangan, pengelolaan, dan pengamanan sistem informasi. Nah, ini untuk jenis yang pertama itu ada pengembangan perangkat lunak atau software development. Profesi di bidang ini itu berfokus pada perancangan, pengembangan, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak. Nah, mereka adalah para pembangun yang menerjemahkan ide dan kebutuhan menjadi kode yang dapat dieksekusi oleh komputer. Ini ada beberapa pekerjaannya kayak pengembang perangkat lunak, software developer atau engineer, pengembang front end, pengembang back end, pengembang full stack, insinyur DevOps, lalu insinyur IE atau penguji perangkat lunak, dan ada pengembang aplikasi software dan mobile app developer. Next. Nah, lalu jenis kedua ini ada jaringan dan infrastruktur atau networking dan infrastruktur. Nah, profesi ini berurusan dengan perancangan, implementasi, pemeliharaan, dan pemecahan masalah jaringan komputer dan infrastruktur IT yang mendukung operasional suatu organisasi. Ini pekerjaannya ada macam-macam. Kalau di sini ada 4 contohnya kayak network administrator, network engineer, administrator sistem, dan administrator cloud. Next. Lalu yang ketiga ini ada basis data, database. Profesi di bidang ini itu spesialis dalam perancangan, implementasi, pemeliharaan, dan optimalisasi basis data untuk menyimpan dan mengelola informasi secara efisien. Nah, ini ada beberapa pekerjaannya kayak administrator basis data, lalu ada pengembang basis data, lalu ada insinyur basis data. Next. Nah, ini ada keamanan cyber atau lebih dikenal dengan cyber security. Nah, dengan meningkatnya ancaman cyber ini, kan jadi profesi di bidang keamanan cyber menjadi sangat krusial. Nah, kerjaan di bidang itu berfokus pada perlindungan sistem, jaringan, dan data dari ancaman dan serangan cyber. Ini ada beberapa jenis pekerjaannya kayak ada analis keamanan cyber, itu dia memantau sistem dan jaringan untuk mendeteksi ancaman. Lalu ada insinyur keamanan, itu dia merancang, mengimplementasikan, dan memelihara solusi keamanan. Lalu ada penulis tes penetrasi atau pakar peretasan etis, lalu ada arsitek keamanan. Next. Lalu yang kelima ini ada analis data dan ilmu data, data analis dan data science. Bidang ini berfokus pada pengumpulan, pembersihan, analis, dan interpretasi data untuk mendapatkan wawasan dan mendukung pengambilan keputusan bisnis. Nah, ini ada pekerjaannya. Yang pertama itu ada analis data atau data analis terkenalnya, lalu ada ilmuwan data, data scientist, lalu ada insinyur data, data engineer, lalu ada analis intelijen bisnis. Next. Nah, yang keenam ini ada manajemen proyek IT dan konsultasi. Profesi ini itu berkaitan dengan pengelolaan proyek-proyek IT dan memberikan
peran ahli kepada organisasi kayak ini. Ada manajer project IT itu dia merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek-proyek IT. Lalu ada konsultan IT itu dia memberikan saran kepada ahli, kepada klien mengenai strategi IT, implementasi sistem baru, dan sebagainya. Lalu ada analis bisnis IT. Itu dia menjembatani kesenjangan antara tim bisnis dan tim IT. Next. Nah, ini ada kecerdasan buatan AI yang lagi tren baru-baru dari sekarang ini dan juga ada machine learning. Nah, bidang ini tuh berfokus pada kembangan sistem yang dapat belajar dari data, membuat keputusan, atau melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Kayak ini jenis pekerjaannya itu dia ada insinyur machine learning, lalu ada peneliti AI, lalu ada insinyur prompt, lalu ada spesialis visi komputer, lalu ada spesialis pemrosesan bahasa alami. Next. Nah, ini yang ke-8 itu ada jenis dukungan teknis dan bantuan. Profesi ini itu berperan penting dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada pengguna akhir atau klien terkait masalah teknis. Tuh, dia ada pekerjaannya ada dua pilihan kayak spesialis dukungan teknis, memberikan bantuan dan pemecahan masalah kepada pengguna akhir melalui telepon, email, atau tatap muka. Lalu yang keduanya itu dia ada teknisi helpdesk. Itu titik kontak pertama untuk masalah IT, di mana biasanya itu mereka mendiagnosis masalah umum dan mengarahkan masalah yang lebih kompleks ke spesialis yang relevan. Next. Lalu ada blockchain. Profesi di bidang ini tuh dia mengembangkan, mengelola teknologi blockchain yang terdesentralisasi dan aman. Ini jenisnya dia ada 3, ada pengembang blockchain, arsitek blockchain, dan insinyur kriptografi. Next. Lalu selanjutnya itu ke-10 ada Internet of Things IoT, di mana bidang ini melibatkan konektivitas perangkat fisik dengan internet dan pengembangan aplikasi terkait. Ini ada insinyur IoT, itu dia merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan perangkat IoT. Lalu ada pengembang embedded system yang itu fokus pada pengembangan perangkat lunak untuk sistem yang terpasang dalam perangkat keras IoT di dekat sumbernya. Lalu ada arsitek solusi IoT. Lalu dia merancang solusi IoT end-to-end yang mengintegrasikan perangkat, jaringan, platform, cloud, dan aplikasi. Next. Nah, ini jenis terakhirnya itu dia ada desain pengalaman pengguna UX dan antarmuka pengguna UI. Yang dimana profesi ini itu berfokus pada menciptakan produk digital yang mudah digunakan, efisien, dan menyenangkan bagi pengguna. Kayak ada UX designer, UI designer, dan UX researcher. Next. Nah, selanjutnya ada deskripsi kerja profesi IT. Nah, setelah kita memahami berbagai jenis profesi di bidang IT, ini saatnya kita masuk lebih dalam ke deskripsi kerja dari masing-masing profesi tersebut. Memahami deskripsi kerja ini akan memberikan gambar lebih jelas mengenai tugas, tanggung jawab, keahlian yang dibutuhkan untuk setiap peran. Yang pertama ini untuk pengembangan perangkat lunak. Bidang pengembangan perangkat lunak ini adalah disiplin ilmu yang melibatkan perancangan, pembuatan, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi serta sistem perangkat lunak. Ini adalah sektor yang dinamis, yang terus berinovasi, membentuk cara kita berinteraksi dengan teknologi di berbagai platform. Tugas dan tanggung jawabnya itu dia kayak menganalisis kebutuhan pengguna dan merancang solusi, menulis, menguji, dan memelihara kode program, melakukan debugging dan pemecahan masalah, berkolaborasi dengan tim lintas fungsi, mendokumentasikan kode dan proses pengembangan. Nah, ini keahlian umumnya itu kalau kita ingin bekerja di bidang ini kayak ada pemrograman pastinya, lalu algoritma dan struktur data, lalu ada penyelesaian masalah atau lebih dikenal dengan problem solving, debugging, dan SDLC. Next. Lalu yang kedua ini ada jaringan dan infrastruktur. Bidang ini itu berfokus pada perancangan, implementasi, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem jaringan komputer serta infrastruktur IT yang mendasarinya. Ini memastikan konektivitas, ketersediaan, dan keamanan data dan aplikasi. Nah, ini tugas dan tanggung jawabnya menginstal,
mengkonfigurasi dan memelihara perangkat serta sistem IT, lalu memantau kinerja dan ketersediaan infrastruktur, lalu menerapkan dan mengelola kebijakan keamanan, melakukan backup dan perencanaan pemulihan bencana, memberikan dukungan teknis terkait infrastruktur. Keahlian umum yang dibutuhkan itu kayak dasar jaringan, sistem operasi, troubleshooting, keamanan IT, dan manajemen server. Next. Nah, ini ada basis data database. Bidang ini berfokus pada perancangan, implementasi, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem basis data untuk memastikan data tersimpan dengan aman, tersedia, konsisten, dan dapat diakses dengan efisien. Ini adalah fondasi penting bagi hampir semua aplikasi modern. Nah, tugas dan tanggung jawabnya itu menginstal, mengkonfigurasi, dan memelihara sistem basis data. Yang kedua, memastikan ketersediaan tinggi dan kinerja optimal basis data. Ketiga, melakukan backup data dan perencanaan pemulihan bencana. Keempat, dia mengelola keamanan data dan hak akses pengguna. Yang kelima, melakukan optimasi kinerja basis data dan query. Yang keenam, memecahkan masalah terkait basis data. Keahlian umum yang dibutuhkan itu kayak penguasaan SQL, konsep basis data, manajemen sistem basis data, backup dan recovery, keamanan basis data, dan troubleshooting. Next. Keempat ini adalah keamanan cyber, yang dimana bidang ini berfokus pada perlindungan sistem komputer, jaringan, program, dan data dari serangan digital, kerusakan, atau aksesi dasar. Ini melibatkan penerapan teknologi, proses, dan kontrol untuk mengurangi risiko cyber. Tugas dan tanggung jawabnya itu dia memantau sistem dan jaringan untuk mendeteksi ancaman keamanan, merespon insiden keamanan, dan melakukan investigasi, melakukan penilaian kerentanan dan pengujian keamanan, mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur keamanan, lalu memberikan edukasi dan kesadaran keamanan kepada pengguna. Ini keahlian umumnya itu ada pemahaman ancaman cyber, dasar jaringan dan juga sistem operasi, lalu dia ada analis dan problem solving, lalu alat keamanan dan kepatuhan dan regulasi. Next. Lalu yang kelima ini ada data analis dan data science, yang dimana bidang ini berfokus pada ekstraksi pengetahuan dan wawasan dari data dalam berbagai bentuk. Ini adalah disiplin yang menggabungkan statistik, ilmu komputer, dan pengetahuan domain untuk memahami fenomena, untuk memprediksi hasil, dan juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, tugas tanggung jawabnya itu kayak mengumpulkan, membersihkan, dan menyiapkan data untuk analis. Lalu dia juga melakukan analis statistik dan mengembangkan model data, lalu ada membuat visualisasi data dan laporan yang informatif. Lalu ada mengkomunikasikan temuan dan rekomendasi berbasis data kepada stakeholder. Lalu dia juga membangun dan memelihara infrastruktur data yang mendukung analis. Lalu keahlian umum yang dibutuhkan itu ada pemrograman, SQL, statistik dan matematika, visualisasi data, berpikir kritis dan problem solving, dan yang pastinya komunikasi. Next. Yang keenam ini ada IT Project Management dan Consulting. Nah, di bidang ini itu dia berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek teknologi informasi, serta memberikan saran strategis kepada organisasi tentang bagaimana menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan bisnis. Ini tugas dan tanggung jawabnya itu kayak mendefinisikan ruang lingkup, tujuan dan deliverable proyek IT, lalu membuat dan mengolah rencana proyek, memimpin dan memotivasi tim proyek, mengelola risiko dan perubahan proyek, lalu juga berkomunikasi dengan stakeholder mengenai status dan progres, dan itu juga dia memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi spesifikasi. Lalu dia juga menganalisis kebutuhan bisnis dan memberikan saran solusi IT. Keahlian umum yang dibutuhkan di profesi ini tuh kayak manajemen proyek, kepemimpinan, komunikasi, penyelesaian masalah, manajemen risiko, dan pemahaman bisnis. Next. Yang ketujuh dia ada AI dan ML, Mr. Learning. Di mana bidang ini adalah ilmu yang mengajarkan komputer untuk belajar dari data, mengenali pola, membuat keputusan, dan bahkan meniru kemampuan kognitif manusia. Ini mencakup berbagai teknik mulai dari statistik hingga jaringan saraf dalam untuk menciptakan sistem cerdas. Tugas tanggung jawabnya itu kayak memberikan bantuan dan solusi untuk masalah
perangkat keras maupun lunak, lalu melakukan instalasi, konfigurasi, dan troubleshooting perangkat dan jaringan. Ini juga menangani pertanyaan pengguna bisa via email, telepon, chat, atau remote. Lalu mendokumentasikan masalah dan solusi dalam sistem tiketing. Dan juga dia menjaga kepuasan pelanggan dengan layanan cepat. Nah, ini keahlian umumnya itu dia ada kayak matematika dan statistik, lalu juga ada pemrograman, algoritma, manajemen data, problem solving, dan komunikasi. Next. Yang ke-8 ini ada dukungan teknis dan bantuan, yang dimana bidang ini berfokus pada penyediaan bantuan dan solusi untuk masalah terkait teknologi kepada pengguna akhir. Tujuannya itu untuk memastikan kelancaran operasional IT bagi semua penggunanya. Tugas dan tanggung jawabnya, yang pertama, memberikan bantuan dan solusi untuk masalah perangkat keras maupun lunak. Lalu melakukan instalasi, sama kayak yang AI ini sebenarnya. Nah, ini kalian umumnya itu dia ada pemahaman sistem operasi, lalu ada troubleshooting, lalu ada dasar jaringan, bisa juga aplikasi umum, lalu menguasai komunikasi dan customer service, dan juga ada penyelesaian masalah. Next. Yang kesembilan ini ada blockchain, di mana bidang ini berfokus pada perancangan, pengembangan, dan implementasi teknologi blockchain. Sebuah sistem catatan transaksi terdistribusi yang aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Ini memungkinkan terciptanya sistem terdesentralisasi dan inovatif seperti cryptocurrency dan kontak pintar. Nah, tugas tanggung jawab di bidang ini itu kayak dia mendesain dan mengembangkan solusi berbasis blockchain, lalu mengimplementasikan kontak pintar atau smart contract dan aplikasi terdesentralisasi kayak di apps, lalu mengintegrasikan teknologi blockchain dengan sistem yang ada, lalu juga memastikan keamanan dan fungsionalitas solusi blockchain, dan berkontribusi pada pengembangan protokol blockchain. Nah, keahlian umum yang dibutuhkan itu kayak pemahaman konsep blockchain, pemrograman, kriptografi dasar, arsitektur sistem, dan problem solving. Next. Yang ke-10 ini ada Internet of Things atau IoT, di mana bidang ini itu berfokus pada konektivitas dan interaksi antara perangkat fisik, sensor, perangkat lunak, dan sistem lain melalui internet. Tujuannya adalah mengumpulkan dan menukar data untuk menciptakan lingkungan yang lebih cerdas dan otomatis. Tugas dan tanggung jawabnya itu merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan perangkat keras dan firmware IoT, lalu juga mengintegrasikan perangkat IoT dengan platform cloud dan layanan terkait, lalu membangun solusi konektivitas untuk perangkat IoT. Dia juga mengembangkan aplikasi untuk mengelola dan proses data dari IoT, dan juga memastikan keamanan, skalabilitas, dan keandalan solusi IoT. Nah, keahlian umum yang dibutuhkan itu kayak pemrograman, elektronika, dan mikrokontroler, lalu ada komunikasi nirkabelud, protokol jaringan, dan juga penyelesaian masalah. Next. Lalu terakhir ini ada UX dan UI, di mana bidang ini itu berfokus pada menciptakan produk digital yang tidak hanya berfungsi, tetapi juga mudah digunakan, menyenangkan, dan relevan bagi pengguna. UX berkaitan dengan keseluruhan pengalaman pengguna, sedangkan UI ini berfokus pada aspek visual dan interaktif dari produk. Tugas tanggung jawabnya pastinya itu melakukan penelitian dahulu untuk memahami kebutuhan dan perilaku pengguna, lalu juga menganalisis data pengguna untuk mengidentifikasi masalah kegunaan. Lalu dia juga ada merancang alur pengguna dan prototipe, lalu membuat desain visual yang menarik dan kohesif, melakukan uji kegunaan untuk memvalidasi desain, dan berkolaborasi dengan tim pengembangan untuk implementasi desain. Keahlian umum yang dibutuhkan itu kayak pemahaman pengguna, metodologi desain, wireframing dan prototyping, lalu visualisasi dan estetika, komunikasi, dan problem solving. Next. Ini materi saja akan disampaikan oleh penyampai selanjutnya. Saya silakan. Baik, terima kasih Bang Reno. Selanjutnya standar profesi ACM dan IEE. Yang pertama, apa itu ACM dan IEE? ACM, Association for Computing Machinery, dan IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineer, adalah dua organisasi profesional terbesar di dunia dalam bidang teknologi informasi dan teknik elektro. Keduanya berperan penting dalam mengembang standar, riset, dan etika profesi di bidang IT. ACM lebih fokus pada ilmu komputer dan pengembangan perangkat lunak,
Sedangkan IEE lebih luas mencakup teknologi elektro, jaringan, dan sistem komputer. Nah, untuk memahami perbedaan fundamental keduanya, kita tuh bisa menggunakan analogi seperti ini. ACM adalah jiwa dari ilmu komputasi, sedangkan IEEE adalah tubuh yang menjalankan teknologi di dunia nyata. ACM lebih berfokus pada aspek teoritis, abstrak, dan fundamental dari komputasi. Mereka menanyakan mengapa dan bagaimana secara mendasar. Disinilah lahirnya algoritma-algoritma baru, paradigma pemrograman, dan teori-teori kompetisi yang menjadi dasar dari semua perangkat lunak yang kita gunakan saat ini. Fokusnya adalah pada kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. IEEE di sisi lain sangat fokus pada aplikasi praktis, standarisasi perangkat keras, dan interoperabilitas sistem. Mereka memastikan bahwa teknologi dapat bekerja secara andal dan seragam di seluruh dunia. Standar Wi-Fi atau Ethernet adalah contoh nyata bagaimana IEEE memungkinkan perangkat dari berbagai merek untuk saling berkomunikasi. Fokusnya adalah pada rekayasa, implementasi, dan keandalan. Selanjutnya, sejarah singkat dan tujuan ACM dan IEEE. ACM didirikan pada tahun 1947 di Amerika Serikat sebagai komunitas profesional pertama di bidang komputasi. IEEE lahir pada tahun 1993 dari penggabungan dua organisasi teknik elektro. Tujuan keduanya itu adalah memajukan teknologi untuk kepentingan masyarakat melalui publikasi ilmiah, konferensi, dan pengembangan standar global yang digunakan dalam dunia pendidikan dan industri. Nah, latar belakang sejarah itu sangat penting. ACM lahir ketika komputer pertama seperti ENIAC baru saja muncul. Sehingga misinya adalah membentuk sebuah disiplin ilmu yang benar-benar baru. Sementara itu, IEEE lahir di tengah perlombaan antariksa atau sebutnya itu space race dan ledakan industri elektronika. Sehingga misinya adalah menstandarkan dan mengelola kompleksitas teknologi yang berkembang pesat. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini tuh adalah inti dari kode etik mereka. Ini adalah pengingat konstan bagi para profesional TI bahwa setiap baris kode yang kita tulis atau setiap sirkuit yang kita rancang memiliki dampak sosial. Selanjutnya, standar kompetensi profesi versi ACM. ACM merilis standar kompetensi melalui dokumen seperti Computing Curricula dan ACM Code of Professional Ethics. Di dalamnya terdapat panduan mengenai kemampuan teknis dan skill yang harus dimiliki oleh seorang profesional IT, seperti pemahaman sistem perangkat lunak, keamanan cyber, rekayasa perangkat lunak, serta etika dan komunikasi. Nah, dokumen seperti Computing Curricula adalah sebuah mahakarya kolaboratif yang seringkali dikembangkan bersama IEE melalui gugus tugas bernama ACM atau IEEE CS Joint Task Force. Nah, ini tuh bukan sekedar daftar mata kuliah, melainkan sebuah kerangka pengetahuan yang komprehensif. Nah, kerangka ini tuh mendefinisikan area-area pengetahuan inti seperti ini. Dasar-dasar pengembangan perangkat lunak, algoritma dan kompleksitas, arsitektur dan organisasi komputer, manajemen informasi, serta keamanan cyber. Selanjutnya itu ada standar etika dan kode etik IEEE. Nah, IEEE memiliki kode of etik menekankan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Profesional IEEE diharapkan mematuhi prinsip seperti tidak menyebarkan informasi palsu, menjaga privasi data, dan memastikan produk teknologi tidak merugikan masyarakat. Nah, etikanya itu dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan profesional di bidang teknik dan IT. Selanjutnya ada sertifikasi yang dikeluarkan oleh ACM dan IEE. Nah, ACM dan IEE tidak hanya menyediakan standar, tetapi juga mendukung sertifikasi profesional. IEE menawarkan program pelatihan dan sertifikasi teknis melalui IEE Computer Society. ACM mendukung pengembangan karir melalui e-learning dan program pembelajaran berkelanjutan yang bisa diakui oleh industri global. Sertifikasi ini tuh menjadi nilai tambah dalam dunia kerja. Nah, di sini peran mereka dalam sertifikasi adalah untuk mendorong konsep pembelajaran seumur hidup. Di dunia teknologi, ijazah sarjana yang kita dapatkan adalah bukti kompetensi kita pada satu titik waktu. Namun teknologi terus berkembang.
Nah, kalian yang relevan 5 tahun lalu mungkin sudah usang hari ini. Nah, disinilah sertifikasi itu berperan. Nah, sertifikasi baik yang bersifat vendor netral maupun vendor spesifik adalah bukti validasi bahwa keahlian kita masih relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Selanjutnya, perbandingan peran ACM dan IEE dalam dunia IT. ACM lebih dikenal di kalangan akademisi dan peneliti karena banyak merilis jurnal dan konferensi ilmiah. Sementara EE dikenal luas di kalangan insinyur dan teknisi karena cakupan teknologinya yang lebih luas. Keduanya sama-sama penting, namun pendekatan yang berbeda. ACM fokus pada pengetahuan dan inovasi pengetahuan, sedangkan EE lebih teknis dan infrastruktur. Nah, kita tuh bisa melihat eh, peran komplementer mereka dari siklus hidup ya. Nah, yang pertama itu adalah tahap riset dan ideasi. Nah, di sini sebuah ide algoritma machine learning baru yang lebih efisien mungkin pertama kali dipresentasikan di konferensi ACM dan dipublikasikan di jurnal ACM. Nah, yang kedua itu adalah tahap pengembangan dan implementasi. Ketika algoritma itu diimplementasikan dalam sebuah perangkat IoT, perangkat tersebut tuh harus menggunakan protokol komunikasi nirkabel, misalnya Wi-Fi atau Bluetooth. Nah, selanjutnya ada tahap produksi dan keamanan. Nah, data yang dikirim dari perangkat tersebut melalui internet itu harus diamankan. Standar-standar keamanan jaringan dan enkripsi yang digunakan juga banyak dipengaruhi oleh panduan dari IEEE. Selanjutnya, pengaruh standar ACM dan IEEE terhadap dunia industri dan akademik. Standar dari ACM dan IEEE dijadikan rujukan dalam kurikulum pendidikan dan juga panduan industri dalam mengembangkan produk teknologi. Banyak perusahaan besar menjadikan standar ini sebagai acuan untuk merekrut atau melatih karyawannya. Nah, seperti di kampus, Selabus sering mengadopsi rekomendasi dari Computing Curriculum ACM dan IEE atau ACM Joint Task Force. Selanjutnya, pentingnya paham standar internasional bagi mahasiswa IT. Nah, mahasiswa perlu memahami standar ACM dan IEE sejak dini karena hal ini menentukan kesiapan mereka menghadapi dunia kerja global. Selain itu, wawasan ini itu membantu mahasiswa menjaga etika profesi dan memahami harapan dunia industri. Nah, pemahaman standar internasional membuat lulusan lebih kompeten dan siap bersaing secara uh, profesional. Nah, pada akhirnya tuh pertanyaan yang harus kita jawab adalah apa sih yang membedakan kita dari sekedar seorang programming? Nah, jawabannya itu adalah profesionalisme. Nah, profesionalisme itu tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tapi dari komitmen terhadap kualitas, etika, dan standar yang diakui secara global. Nah, dengan memahami standar ini, memberi kita kerangka kerja untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, saya sarankan kepada teman saya, Ananta. Eh, sorry. Tadi ke-mute, sorry. Jadi kita lanjut kepada standar profesi di Indonesia dan di regional. Nah, jadi apa sih pengertian dan fungsi standar profesi? Nah, standar profesi merupakan seperangkat norma, aturan, atau pedoman yang ditetapkan untuk mengatur kompetensi, tanggung jawab, serta perilaku seorang profesional dalam menjalankan tugas dan kewajiban pada bidang tertentu. Nah, fungsinya sendiri adalah untuk menjamin kualitas, integritas, dan keandalan tenaga kerja. Nah, komponen utama dari standar profesi ini ada 3. Yang pertama, kompetensi teknis, lalu ada kualifikasi akademik atau pengalaman, dan yang ketiga ada kode etik profesi. Next. Nah, jadi tujuan dan manfaat standar profesi TI ini sendiri, yang pertama yaitu menyelaraskan kompetensi dengan kebutuhan industri, lalu menyediakan acuan kurikulum pendidikan dan pelatihan, lalu memudahkan proses sertifikasi dan rekrutmen tenaga kerja, lalu ada meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional dan regional, dan yang terakhir ada mencegah praktik kerja tidak etis atau asal-asalan. Nah, jadi itu adalah
tujuan dan manfaat standar profesi TI. Next. Nah, lalu kita akan membahas sistem standar profesi TI di Indonesia. Di Indonesia sendiri, standar profesi di bidang TI dibentuk melalui SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Standar ini disusun oleh pemerintah bersama industri dan akademisi sebagai acuan untuk menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan kerja. Sertifikasi atas standar ini dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP yang berada di bawah pengawasan BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Next. Nah, pemangku kepentingan standar profesi TI di Indonesia. Di Indonesia, pengembangan dan pelaksanaan standar profesi TI tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai lembaga utama sertifikasi nasional di Indonesia. Lalu ada LSP, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi, sebagai pelaksana uji kompetensinya. Ada juga Aptikom yang mewakili institusi pendidikan TI, dan ada juga Aptiknas dan APJII yang mewakili pelaku industri dan penyedia jasa TI. Nah, sertifikasi profesi yang ditawarkan mencakup berbagai bidang, seperti junior web developer, ada juga network administrator, dan ada database spesialis dengan acuan utama dari SKKNI. Bisa di next. Lalu tantangannya. Nah, meski sistem sudah berjalan, masih ada tantangan besar di lapangan pada standar profesi TI di Indonesia ini. Beberapa tantangannya itu seperti rendahnya minat mahasiswa untuk mengikuti sertifikasi. Mereka berpikir bahwa sertifikasi itu tidak terlalu dibutuhkan untuk mereka. Lalu terbatasnya jumlah LSP, terutama di luar kota besar. Jadi LSP ini belum merata di Indonesia. Kebanyakan masih berada di kota-kota besar. Yang ketiga, yaitu belum optimalnya kolaborasi antara kurikulum kampus dan kebutuhan industri. Dan yang terakhir, semua ini perlu diatasi agar standar profesi bisa benar-benar efektif dan merata. Ya, next. Nah, sekarang kita akan membahas tentang standar profesi di kawasan regional. Nah, di standar profesi kawasan regional ini, kita memberikan contoh di ASEAN ICT. Nah, di tingkat regional, pengembangan standar profesi TI dilakukan melalui kerjasama antar negara, khususnya dalam kawasan ASEAN. Salah satunya itu adalah ASEAN ICT, Skill Standards Framework, yaitu kerangka kerja yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan standar kompetensi TI di seluruh negara anggota ASEAN. Nah, framework ini mendukung skema Mutual Recognition Arrangement atau MRA, di mana sertifikasi profesi dari suatu negara bisa diakui di negara ASEAN lainnya. Nah, ASEAN ICT ini membuka peluang besar bagi mobilitas tenaga kerja profesional antar negara. Next. Nah, lalu kita akan membahas tentang tantangan standar profesi TI di kawasan regional. Implementasi standar profesi di tingkat regional juga masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya, yang pertama, perbedaan sistem pendidikan dan sertifikasi di tiap negara. Nah, jadi untuk kawasan regional ini, setiap negara ini berbeda-beda sistem pendidikannya dan sertifikasi di tiap negaranya masing-masing. Lalu, ada juga tantangan dari hambatan bahasa dan regulasi migrasi tenaga kerja. Dengan berbedanya bahasa di satu kawasan, contohnya di ASEAN ada bahasa Tagalog, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Melayu juga kan. Nah, jadi itu menjadi hambatan karena tesnya juga kan pasti butuh bahasa.
Nah, lalu ada ketimpangan infrastruktur dan kesiapan digital antar negara. Jadi, tidak semua negara infrastrukturnya itu, bisa dibilang bagus untuk, standar profesi di negaranya. Lalu tantangan-tantangan ini menunjukkan pentingnya sinergi dan harmonisasi yang lebih kuat antar negara untuk memastikan bahwa standar profesi benar-benar efektif dan inklusif di tingkat regional. Next. Nah, lalu kita akan membandingkan antara standar di nasional, yaitu negara kita, Indonesia, dan di regional. Nah, di Indonesia, sistem berbasis SKKNI bersifat legal dan nasional, dengan sertifikasi dilakukan oleh LSP di bawah pengawasan BNSP. Nah, sertifikasi ini mengukur kompetensi berdasarkan unit-unit kerja dan berlaku secara nasional. Sementara itu, di kawasan regional seperti ITPEC dan ASEAN ICT, skill standards itu bersifat multinasional dan dirancang untuk menyamakan level kompetensi di berbagai negara. Contohnya kita di ujian IT PEC. Itu dilakukan serentak dengan soal sama di seluruh negara anggota. Tuh. Next. Nah, selanjutnya bisa dilanjut oleh Arafi Fariski. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas perbandingan model dan standar profesi global. USA, Kanada, Eropa. Yang pertama, standar profesi IT di tingkat global. Standar profesi di bidang teknologi informasi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa tenaga kerja memiliki kompetisi dan etika kerja yang sesuai dengan tuntutan zaman. Di tengah globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat, standar ini tuh menjadi acuan bagi institusi pendidikan, perusahaan, dan individu, baik di Amerika, Kanada, maupun Eropa. Masing-masing wilayah tuh mengembangkan pendekatan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk profesional IT yang berkualitas, profesional, dan bertanggung jawab. Nah, mengapa pendekatan itu berbeda? Nah, perbedaan ini tuh berakar dari filosofi sosial, ekonomi, dan sistem pendekatan masing-masing wilayah. Nah, misalkan nih Amerika Serikat dengan budaya kapitalisme pasar bebas dan individualisme yang kuat, melahirkan model yang sangat dinamis, fleksibel, dan digerakkan oleh perbaikan industri saat itu juga. Eropa dengan sejarah panjang sistem gilda atau perkumpulan profesi, universitas-universitas berusia ratusan tahun dan penanganan pada negara kesejahteraan cenderung menghasilkan model yang lebih terstruktur, formal, dan terintegrasi erat dengan jalur pendidikan formal. Selanjutnya itu ada Kanada. Kanada tuh berada di posisi yang menarik, yang di mana Kanada tuh mencoba menyeimbangkan fleksibilitas pasar ala Amerika dengan stabilitas dan struktur sosial ala Eropa. Nah, hal ini menghasilkan model hibrida yang terorganisir namun tetap kolaboratif dengan industri. Selanjutnya ada standar profesi di Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat, standar profesi di bidang IT banyak dipengaruhi oleh lembaga internasional seperti IEE dan ACM. Selain itu, lembaga pemerintah seperti NIST juga memberikan pedoman teknis dalam bidang keamanan cyber. Pengakuan kompetisi itu seringkali didasarkan pada sertifikasi industri seperti CompTIA, Cisco, atau Microsoft. Nah, sistem di Amerika Serikat itu cenderung fleksibel, berorientasi pada pasar dan memungkinkan mobilitas karir melalui pengalaman kerja dan sertifikasi profesional. Nah, selanjutnya itu ada standar profesi di Kanada. Kanada memiliki pendekatan yang lebih terstruktur dengan pengakuan formal melalui lembaga seperti ICTC dan CHIPS. Model ISP atau Information System Profesional menjadi salah satu standar profesi nasional yang diakui. Nah, Kanada itu juga menekankan pentingnya integritas, tanggung jawab etika, dan perkembangan berkelanjutan. Nah, kolaborasi antara sektor industri, pendidikan, dan pemerintah menjadi kekuatan utama dalam menciptakan SDM IT yang unggul.
Selanjutnya, standar profesi di Eropa, Inggris, Jerman, dan Prancis. Nah, di Eropa, peningkatan terhadap standar profesi itu sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan dan kerangka kerja regional. Inggris mengadopsi kerangka FIA dan dikelola oleh BCS. Jerman menerapkan sistem pelatihan ganda, dua sistem yang menggabungkan teori dan praktik. Nah, sementara Prancis menekankan pada jalur pendidikan formal dan kepatuhan terhadap e-competence framework. Nah, ketiga negara ini tuh mencerminkan keragaman pendekatan yang tetap menekankan profesionalisme dan spesialisasi. Selanjutnya ada perbandingan umum model global. Nah, perbandingan antar negara menunjukkan bahwa meskipun pendekatannya berbeda, semua negara menekankan pentingnya kompetensi, etika, dan pengembangan berkelanjutan. Nah, Amerika dan Kanada menunjukkan sertifikasi industri dan fleksibilitas, sedangkan Eropa lebih terstruktur dan berbasis pendidikan formal. Nah, perbandingan itu tuh penting untuk melihat bagaimana standar bisa disesuaikan di tingkat nasional dengan tetap mengacu pada praktik uh, internasional. Nah, selanjutnya ada peran sertifikasi profesional dalam standar global. Nah, sertifikasi profesional menjadi instrumen utama dalam membuktikan kompetensi seorang di dunia IT. Nah, sertifikasi seperti Microsoft, Cisco, dan CompTIA berlaku luas di Amerika dan Kanada. Sementara di Eropa terdapat sertifikasi nasional seperti Fachinformatiker di Jerman atau SFIA level di Inggris. Sertifikasi itu tidak hanya menilai keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kepemimpinan. Selanjutnya ada tantangan harmonisasi standar profesi internasional. Nah, perbedaan sistem pendidikan, biaya kerja, dan kebijakan itu membuat harmonisasi standar profesi IT antar negara itu bukannya hal yang mudah. Namun, kerangka seperti SIPA dan ICF menjadi jembatan untuk menyelaraskan kompetisi di berbagai negara. Nah, harmonisasi diperlukan untuk mendukung mobilitas tenaga kerja global, terutama di era digital dan kerja jarak jauh lintas negara. Nah, tantangan harmonisasi ini tuh lebih dalam dari sekedar masalah birokrasi. Nah, ini tuh adalah masalah kepercayaan dan budaya. Nah, pertanyaan besar adalah, apakah sebuah perusahaan di Jerman percaya bahwa lulusan bootcamp dari Amerika Serikat memiliki tingkat kedisiplinan dan pemahaman rekan rasa yang sama dengan lulusan sistem ganda mereka? Atau nih, bagaimana cara membandingkan secara adil antara ijazah dari universitas top di Prancis dengan portofolio proyek seorang developer otodidak dari Indonesia? Nah, karena kerja seperti SFIA dan ICF itu tidak bertujuan untuk menyeragamkan semua sistem. Nah, misi mereka itu adalah bentuk sebagai batu Rosetta atau bisa disebut sebagai alat penerjemah. Mereka tuh memungkinkan seorang manajer di Inggris untuk memahami kualifikasi seorang kandidat dari Italia menggunakan bahasa kompetensi yang sama. Membangun kepercayaan melalui bahasa yang sama inilah kunci untuk mengkolaborasi global yang sesungguhnya. Selanjutnya ada relevansi standar profesi dengan tren teknologi global. Dengan berkembangnya teknologi baru seperti AI, Big Data, Blockchain, dan IoT, standar kompetensi IT itu harus terus diperbarui. Negara-negara maju mulai masukkan elemen-elemen teknologi terbaru dalam kurikulum dan standar profesinya. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa standar profesi tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan harus selalu relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, kita tuh bisa melihat ledakan generatif AI dalam beberapa tahun terakhir tuh adalah studi kasus yang sempurna. Nah, hampir yang semalam muncul kebutuhan untuk profesi baru seperti prompt engineer. Nah, sistem standar profesi yang kaku dan birokratis akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengakui dan menstandarkan peran-peran ini. Nah, sebuah ekosistem standar profesi yang modern dan relevan itu harus mampu merespon dengan cepat. Dan akhirnya tuh muncul pertanyaan seperti seperti ini nih. Apa saja karena teknis, analitis, dan etis yang dibutuhkan untuk menjadi seorang prompt engineer? Nah, terus ada lagi pertanyaan seperti bagaimana cara kita menguji dan memvalidasi keahlian ini? Nah, jadi relevansi standar profesi di masa depan tuh tidak hanya diukur dari kemampuannya mendokumentasikan apa yang sudah ada,
Tetapi itu dilihat dari kelincahannya dalam mendefinisikan, memvalidasi, dan memberikan panduan untuk masa depan yang belum sepenuhnya kita pahami. Baik, selanjutnya bagian kesimpulan. Bisnis profesi di bidang teknologi informasi atau TI terus berkembang seiring kemajuan teknologi digital yang semakin pesat. Setiap profesi memiliki peran dan keahlian spesifik yang saling melengkapi dalam membangun sistem informasi yang andal dan aman. Untuk mendukung profesionalisme, berbagai standar profesi itu telah dikembangkan baik di tingkat internasional seperti oleh ACM dan IAAA maupun di tingkat nasional seperti SKKNI di Indonesia. Nah, standar itu mencakup aspek teknis, etika kerja, serta pengembangan berkelanjutan. Dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara di Eropa, Indonesia tuh masih perlu memperkuat integrasi antara pendidikan, industri, dan sertifikasi profesi. Dengan belajar dari model global dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya profesi dan etika, Indonesia tuh memiliki potensi untuk menghasilkan tenaga TI yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga siap bersaing di tingkat internasional. Nah, sekian dari pembahasan kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.